Halo, Anda sedang menyaksikan kanal motoron.com Indonesia dan saat ini, hari ini, saya akan bercengkrama dengan Porsche Cayenne E-Hybrid. Tapi saya tidak sendiri, karena hari ini saya ditemani atlet atau bintang spesial, mantan atlet basketball, yaitu Mas Cristiano Ronaldo Sitopo atau Mas Dodo Sitopo. Apa kabar, Mas? Baik, sehat, Oke, sehat, Mas. sehat. Mas Dodo, Ya. hari ini kita akan jalan-jalan, kita akan bercengkrama dengan Porsche Cayenne E-Hybrid. Gimana, Mas? Udah nggak sabar, Mas. Nggak Udah sabar, ya? sabar, biar nyobain. Oke, Mas. Oke. Mari kita jalan, Mas. Yuk. Nah, sekarang kami ada di dalam mobil Porsche Cayenne E-Hybrid bersama Mas Dodo. Mas Dodo, gimana nih, Mas? Impresi pertama saat masuk ke dalam mobil ini, Mas? Ya, beda, Mas. Oh, sama gitu mobil ya? saya. Ini apa ya? Memang pasnya mungkin dengan badan sebelah saya. Mobil saya mestinya ini ya, Mas. Iya, harusnya gitu. Ya, enak sih. Maksudnya luas, nyaman lah, sangat nyaman dengan dia tentunya harga mobil segini, Betul. Mas ya. Mas Dodo kan tingginya 2 meter ya, Mas ya? Betul. Gimana, Mas? Posisi adjustment seatingnya gimana, Mas? Nggak ada kesulitan, Mas. Kesulitan Iya, ya? Ini tadi saya mundurin, saya turunin ke bawah, langsung udah. Dapat ya posisi Iya. enak ya? Oke, oke. Nah, Mas, sebelum ini, Mas, sambil kita jalan, Mas, kita mau... Saya mau sedikit bertanya-tanya nih, Mas, tentang perjalanan karir basket, Mas, di bola basket. Oke. Bisa sedikit cerita, Mas? Mungkin awal-awal pertama jatuh cinta dengan basket itu gimana, Mas? Jatuh cintanya sebenarnya waktu awal-awal itu pas SMP. Oke. Ya, ikut tim basket, Mhm. ikut main dulu, terus ikut main tim basket. Pas main tim basket, makin banyak teman, Oke. makin banyak orang kenal, Mhm. ya lebih famous lah istilahnya Oh, gitu iya. kan. Waktu zaman itu. Pasti banyak cewek-cewek yang naksir kan? Nah, itu ya begitu. Ya pada zaman itu. Pada zaman gitu. itu, Nah, pada zaman itu. Ya. itu sih awalnya mungkin sebenarnya ketertarikan gitu tak. Terus saya lihat ini kan permainan yang saya tim ya. Jadi saya punya keluarga baru lah di tim itu. Betul. Gitu. Jadi itu sih yang bikin saya suka dengan keluarga basket ini. Mhm. Dan dia bergerak karena 5 orang di lapangan dan dia banyak bergerak, Mas. Betul. Kebetulan saya juga aktif kan orangnya. Mhm. Gitu. Jadi itu ya, perjalanan awalnya pas SMP, jatuh cinta sama basket. Nah, terus dalam perjalanan meniti karir sampai ke gabung dengan SM tuh gimana, Mas? Waktu itu saya ikut rookie, Mas. 2006 waktu itu kita ikut rookie. Nah, ikut rookie, terus saya terpilih masuk di SM. 2006 waktu 2006. itu. Jadi saya memang main liga dulu, liga mahasiswa dulu setahun, nggak nyampe setahun, Mas, satu season aja. Habis itu ada ini rookie untuk masuk IBL. Saya masuk dan saya rekrut sama Satria Muda. Oke. Nah, dari Satria Muda juga kan perjalanan Mas Dodo juga kan akhirnya meningkat jadi ke pemain nasional, Mas ya? Ya. Itu udah. Nah, itu gimana tuh, Mas, ceritanya bisa ketemu akhirnya untuk jadi gabung ke tim nasional? Menurut saya sih salah satu keuntungan di Satria Muda ya, itu juga yang kenapa saya pilih Satria Muda waktu itu saya mau masuk Satria Muda, itu kan saya berlatih dengan pemain-pemain terbaik ya, ya termasuk pemain-pemain terbaik di Indonesia kan waktu itu kan, itu tim juara juga gitu. Nah, jadi dan kesempatan itu juga lebih terbuka kalau saya bisa perform. Nah, jadi di setiap pertandingan, terus waktu itu sesudah itu 2007 saya sempat ini sih, Mas, ikut seleksi dulu. Ikut seleksi, cuman nggak masuk. Nggak masuk, lalu 2011 baru ada training camp ya. Ya masih jadi pelatnas lah gitu kan. Baru saya masuk situ 2011, pertama saya masuk tim nasional. Menurut saya bisa masuk tim nasional itu karena itu tadi, Mas, saya bisa perform di tim yang besar ini gitu. Mungkin itu pertimbangan dari pelatih waktu itu. Nah, pengalaman di tim nasional itu yang kira-kira yang benar-benar berkesan gitu, Mas, gimana, Mas Dodo, Mas? Ya, tentunya yang pertama waktu dulu itu pengalamannya itu ketika pencoretan sebenarnya. Oh, maksudnya gini, waktu momen-momen pencoretan itu kan kita deg-degan ya. Jadi dari misalkan waktu itu kalau nggak salah 20 pemain dipotong jadi 18, dipotong jadi 15. Nah, ketika masuk ke 12-nya, ke roster 12 itu kan
Dan karena pemain-pemain ini tuh pemain-pemain yang ya kalau bisa dibilang ya yang terbaik lah saat itu misalnya karena kan tim nasional ya. Betul. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama di tim itu misalnya. Nah, jadi pas pencoretan itu rasanya tegang Mas. Betul Kang ya. Iya, jadi kayak ya nama saya itu sebut terakhir lagi. Oh gitu. Jadi ketika nama ya oke 12 masuk. Si A, si B, si C, si D baru terakhir Cristiano Ronaldo si tepuk. Lah itu langsung plongnya langsung. Walaupun saya lihat ya teman saya ada yang nggak pilih ada kecewaan gitu ya kita rangkul bareng. Karena kan itu pas saat training camp kita cukup lama bareng-bareng. Berapa lama training camp Mas? Waktu itu hampir 4 bulanan kalau nggak salah ya kita bareng-bareng gitu. Momen terbaik Mas ketika bergabung di timnas itu apa tuh Mas? Ya momen terbaik ya salah satunya itu yang mungkin yang terakhir pas saya 2017 dapat silver di Kuala Lumpur ya. Itu kan terakhir saya tim nasional. Sesudah itu kan saya pensiun kan. Berarti dari tim nasional itu dari 2011 sampai 17 ya Mas? Iya, 2011 sampai 17. 6 tahun ya Mas. Nah, kemudian setelah itu Mas, yang saya perhatikan ini kan Mas kayaknya loyal banget nih sama satu klub nih. Gimana nih Mas, 12 tahun di klub yang sama apa nggak bosen gitu Mas? Ya nggak bukan kalau kita berada kayak di mobil ini nih Mas. Oke. Iya kan, di mobil yang besar, nyaman, ya kan. Nah, kalau di klub kita juga disejahterakan, ya kan. Nah, kenapa kita pasti nyaman gitu berada di dalamnya kan? Betul. Mantap nggak saya? Betul. Menurut saya kayak gitu. Jadi karena Satria Muda itu bisa ya banyak yang saya butuhkan, saya ada di Satria Muda. Tapi ketika itu banyak dong klub yang ngelirik kan? Ya kalau dibilang mungkin ada. Saya nggak bilang banyak Mas, mungkin ada lah. Ada beberapa kali ketika kan itu kan kita tahu ya, mungkin klub lain juga tahu kontraknya Dodo kapan habisnya gitu kan. Jadi betul. ketika masa-masa kontraknya mau habis tuh ada yang ngajak ngobrol gitu. Oke. Berarti karena memang Mas Dodo juga mendapatkan kenyamanan ya di klub SM ini ya, Satria Muda ini ya gitu. Iya, betul. Jadi ya tetap inilah. Tapi saya bilang sih luar biasa itu Mas, 12 tahun loyal pada satu klub dan wah Mas nih legend berarti di klub itu kan. Ya mungkin berarti artinya saya setia Mas. Setia, bisa dibilang gitu ya nggak? Ke klub aja setia apalagi ke pasangan. Asik. Betul nggak? betul nggak? Mantap Mas, mantap. Nah gini Mas, kan Mas nih sudah memberikan kontribusi yang bisa dibilang sangat besar buat negara ini gitu kan, melalui jalur olahraga basket. Nah Mas sekarang melihat perkembangan basket di kita nih sekarang nih gimana nih Mas? Loh, kalau perkembangan ya, perkembangan kalau menurut saya ya kalau kita lihat dari hasil prestasinya aja di 2022 ini SEA Games terakhir kan kita bisa mendapatkan emas. Itu bisa dibilang ya itu peningkatan Mas, karena memang kita belum pernah, bahkan angkatan saya sendiri saya nyaris bisa bersaing, maksudnya bersaing pas di final, cuman nggak dapat gitu kan. Nah jadi kalau bisa bilang seperti itu, dan saya juga lihat dari ini loh ramainya anak-anak nih, makin banyak tumbuh akademi klub-klub baru ya kan, terus anak-anak kecil mulai kayak mengikuti. Jadi atmosfer basket di Indonesia ini memang udah hype banget sekarang. Itu sih, tinggal nanti kita lihat bagaimana peningkatannya lagi. Pembinaannya berarti Mas ya, pembinaan. Betul, prestasinya. Nah, idealnya umur berapa sih Mas seorang calon atlet itu harus dibina gitu? Kalau ideal tuh sebenarnya tergantung dari ini Mas, dari anaknya sendiri ya. Kalau menurut saya sih paling tidak anak-anak itu dari umur start dari SMP kelas 3 ke kelas 1 SMA lah. Jadi paling nggak maksudnya gini, mereka di saat-saat itu udah mulai bisa memutuskan mau kemana arahnya gitu kan. Jadi mereka di situ dia kejar gitu. Berarti dari startnya dari SMP lah ya Mas, masa-masa yang itu ya untuk pembinaan. Iya, karena ada golden age sendiri kan sebenarnya di olahraga kan. Iya. Nah, golden age-nya. Jadi di situlah nanti mungkin dari mereka mendevelop fundamental sampai akhirnya skill mereka yang ke next level ya. Bintang favorit Mas Dodo nih di basket siapa Mas? Kalau di mana? Di luar nih? Ya, di luar. Kalau NBA Mas, kalau kita ngomong NBA, saya suka Kevin Garnett, saya suka ya kan.
Kalau yang sekarang ya Kevin Durant, Kevin Garnett, saya suka yang tinggi-tinggi tapi dia bisa main fleksibel gitu. Nah kalau di lokal, saya Indonesia, saya senior saya Mas, Gitu. Williamson Situmorang, itu Mas. Apa yang buat Mas Dodo tertarik dengan Mas siapa? Mas Willy ya. Kalau saya cuman merasakan gini. Kalau saya main bareng dia, saya merasa tenang, aman. Oh gitu. Iya itu sih. Jadi kayak tenang aja gitu. Itu yang saya rasakan. Makanya menurut saya nggak banyak yang bisa. Maksudnya beberapa pemain tuh jarang lah gitu Mas. Artinya dia bisa mendevelop ya grup gitu ya, tim gitu ya. Iya. Jadi lebih. Itu untuk big man-nya Mas. Big Kalau man, untuk small man-nya saya Mario Usang. Saya merasakan nyaman sekali bermain dengan Mario Usang. Itu point guard terbaik lah menurut saya. Tadi kan Mas Dodo sempat nyinggung akademi. Iya. Nah sebenarnya seberapa penting sih kehadiran akademi basket itu gitu? Akademi basket penting Mas, karena itu tadi dia menjadi wadah ya kan untuk anak-anak yang suka atau minat bermain basket atau mau mencoba bermain basket. Karena startnya kalau kita mau mencari pemain-pemain baru, pemain-pemain anak-anak baru untuk menjadi pemain atlet basket gitu kan, itu mereka kan harus suka dulu olahraganya. Jadi mereka bisa berlatih di situ, mengenal lebih dalam lagi basket dan bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang hobinya basket. Iya kan? Jadi nanti mungkin harapannya dari akademi itu mereka bisa berlanjut ke klub dan bisa berkompetisi dan bisa jadi pemain yang baik dan dilihat di scout sama pelatih. Ya bisa selanjutnya banyak lah jenjangnya ya. Mas Dodo kalau sehari-hari berkendara naik mobil apa Mas? Saya ini berapa cc nih? Ini 3000 cc. Ini 3000 cc. Saya masih 1500 cc, Mas. Oh, 1500 Makanya cc. saya pas merasakan ini, wah, kayaknya beda Mas. Mestinya kita masuk trek lurus yang panjang yang sepi ya, biar saya tarik nih, Mas. Bisa benar. Gitu. Iya, nah, Mas, impresinya tadi kan Mas Dodo udah duduk ya, ngerasakan duduk. Ini kan kita udah berkendara sekian jauh ya. Iya. Ya, Mas Dodo gimana nih menilai kendaraan ini gitu, Mas? Ya, secara teknologi luar biasa. Ini kan karena hybrid ya. Tadi juga diinformasikan. Jadi teknologinya canggih ya. Saya jujur pertama saya melihat gini kan. Saya memakai ini gitu. Terus semuanya simple gitu di sekeliling kita. Jadi nggak rumit gitu kan. Rumit ya. Ya. Terus secara kalau mesin udah pastilah ya. Kita tahu Porsche kan. Jadi ya udah gitu. Enak sih. Dan secara kayak suspensi dan lain-lain, Mas. Harga mobil berapa ini Mas? 3, sekian M. Ya tentunya ya kan nyaman. Nggak bohong lah ya. Nggak bohong. Mungkin ini juga jadi ini Mas. Gara-gara mobil ini jadi motivasi saya. Aduh, bagus, mantap. Porsche dengerin tuh. Motivasi saya untuk di-endorse. Iya. Jadi memang kemarin kita juga mengajak beberapa atlet ya Mas ya, kayak pemain bola gitu untuk kebetulan 2 pemain bola sudah mencoba naik Porsche dan mereka antusias sekali gitu kan. Mungkin ya kalau memang Porsche bisa mempertimbangkan ya silakan aja gitu Mas ya, siapa tahu gitu kan. Karena tahu Mas karena kalau nggak salah ambasadornya Porsche juga kan atlet juga kan. Gitu. Ya mungkin dia paling nggak kalau bukan saya pemain basket lah. Pemain basket nggak kalah Mas. Iya. Siap. Followersnya gede-gede juga lumayan kayaknya gitu kan. Iya. Oke, nah Mas, saya mau nanya nih Mas Dodo, kalau ketika memutuskan untuk membeli mobil, itu yang pertama kali dipertimbangkan apa nih sampai akhirnya Mas, oke deh, gue beli mobil ini karena bla 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 gitu. Oke, yang pertama kali Mas ya. Kalau pertama kali saya irit tentunya. Oh iritannya. Kedua ininya gampang Mas, servis dan lain-lainnya ya. Yang ketiga size. Karena saya space-nya sih. Karena Mas Dodo 2 meter sih tingginya ya. Space-nya. Kalau jenis mobil gitu pengaruh nggak Mas? Misalnya kayak ini kan jenisnya SUV ya, atau mobil MPV, model kayak mobil keluarga gitu. Nah, kalau saya ngaruh karena saya suka jalan jauh. Oh iya. Jadi sebenarnya ini cocok buat saya. Iya kan? Oke. Gitu. Nah, karena saya tuh suka banget traveling. Jadi kalau bisa dibilang ya mobil-mobil saya, mobil-mobil yang agak tinggi ya gitu. Oh gitu, untuk perjalanan jauh juga ya? Iya, perjalanan jauh. Pernah jalan jauh kemana Mas, pakai mobil Mas? Kalau saya dari SMA aja saya pernah sama orang tua saya ke Medan.
ke Medan. Ke Medan. Dari Medan ke sini ya. Dari Medan ke sini. Saya nggak dari Medan saya ke sini. Itu belum ada tol zaman dulu kan, belum ada kayak sekarang gitu kan. Nah, kalau yang dekat-dekat ini saya ke Jogja itu sering karena kebetulan kakak saya juga di sana. Terus daerah Jawa Barat saya puterin lah gitu. Ke destinasi-destinasi ya. Pantai gitu kan saya muter. Nah, kalau dulu nih Mas, pengalaman pertama kali belajar mobil itu gimana Mas? Saya dari pertama kali belajar mobil itu saya dari panasin mobil kan orang papa gitu. saya panasin mobil. Abis itu memang saya orangnya kreatif ya Pak. Saya nggak bilang bandel nih, saya kreatif. Mobilnya panasin saya jalanin, gitu. Sekalian. Iya jalanin, abis itu kan bingung kan. Saya matiin mesin, saya bilang Pak, tolong bawa pulang lagi. Nah abis itu kejadiannya tahu lah ya, saya dimarahin gitu kan. Tapi akhirnya setelah itu jadi lancar ya. Lancar. Nah mulai pertama kali nyetir itu belajar itu umur berapa tahun Mas? Kayaknya saya umur 15 udah. 15 ya. ya. Cuman saya nggak pernah bawa jalan keluar. Saya tuh diizinkan bawa keluar ketika saya punya SIM. Iya. Saya nggak pernah. Jadi saya sebatas ya cuma saya harus tahu gitu. Karena untuk emergency orang tua saya bilang gitu sih. Kalau ada apa-apa, kalau boleh. Tapi kalau enggak, jangan pernah bawa. Gitu. Jadi tetap safety-nya juga diituin ya Mas? Iya. Kebetulan kalau orang tua saya itu sangat disiplin untuk hal itu. Nah, kalau bunyi ini Mas, artinya di dekat sekitar kita tuh ada obstacle, ada orang. Oke. Dia memang ada kameranya nih di sini. Iya, ininya ini ya. Jadi kita sensitif tahu, juga berarti ya. Sensitif juga. Iya, jadi aman kita maksudnya kan. Tapi kadang-kadang ganggu juga Mas, dikit-dikit bunyi deh. Enggak, itu karena kita jalannya di sini di Jakarta. Benar. Kan? Kalau kita jalannya mungkin ke arah tol mungkin nggak kayak gitu kan. Begitu dia kadang-kadang, aduh berisik banget. Motor segala macam. Mas, saya pengen tahu nih, Mas Dodo mobil impiannya apa Mas? Ini kayaknya jadi mobil impian saya nih. Oh gitu. Pokoknya mobil impian saya tuh mobil impian yang bisa dibawa di segala medan sih sebenarnya. Ini mungkin nggak bisa dibawa Medan ya. Ini memang impian saya awalnya adalah mobil yang bisa dibawa segala medan, nyaman dan bisa dibawa jalan jauh gitu sih. Karena saya tau nggak mimpi saya Mas ya. Saya tuh ketika saya udah mulai mau pensiun, tapi saya masih pensiun dini lah ya. Saya pengen keliling Indonesia bawa mobil nyetir. Saya pengen sih. Berpetualang ya Mas? Berpetualang. Ya. Saya suka, karena saya suka berpetualang. Bro Inses, demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Dodo Sitepu, mantan atlet nasional yang sekarang tetap semangat mengembangkan olahraga basketball di Indonesia dengan melakukan banyak ikut juga membantu ya Mas ya, coaching itu ya Mas ya di basketball. Jadi untuk tetap membuat harum nama Indonesia lewat kegiatan olahraga basketball. Nah, jadi tolong kalau ada yang berminat dengan basketball, mungkin anaknya, keponakan, tetangga segala macam, ajak aja dah main basket Mas ya. Betul Mas. Betul. Pesannya apa lagi Mas? Ada yang mau disampaikan nggak Mas? Kalau menurut saya, pesan saya Mas ya, yang berhubungan olahraga, jangan lupa olahraga itu bisa membangun karakter bangsa. Sip. Ya, karakter personal itu bisa karena apa? Di olahraga itu ada kompetisi, ada komunikasi juga, ya kan, disiplin di situ dan banyak macam-macam hal-hal positif lainnya. Gitu. Oke, demikian tadi perbincangan kami dengan Mas Dodo Sitepu. Sampai bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa pantau kami di motor1.com Indonesia serta pantau juga di kanal sosial media kami motor1.com Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Bye. Bye. Oke Mas. Yo.